Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat people, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang dan bangun datar. Maka dari itu jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share video ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa sebelum belajar bersama-sama agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, yang pertama yaitu bangun ruang. Sebelum kita lebih lanjut, ada yang tahu apa itu bangun ruang? Ya, bangun ruang merupakan suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki volume di dalamnya. Contohnya seperti kubus, balok, bola, kerucut, trapesium, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kubus dan balok saja. Yang pertama yaitu sifat dari kubus dan balok. Nah, sebelum itu di sini Ibu akan menggambarkan bangun ruang kubus. Nah, ini adalah bentuk dari bangun ruang kubus. Selanjutnya Ibu akan menggambarkan bangun ruang dari balok. Mereka mempunyai 3 persamaan. Yang pertama yaitu mereka sama-sama memiliki 6 sisi. Nah, ada yang tahu apa itu sisi? Ya, sisi merupakan suatu bidang yang membentuk suatu bangun ruang. Nah, yang dimaksud dengan sisi di sini yaitu A, B, C, D. Kemudian E, F, G, H. Kemudian B, C, F, G. Kemudian A, D, E, A, D, H, E.
kemudian ada BCDF, kemudian ada lagi ADHE, kemudian ada ABFD, dan yang terakhir yaitu ada BCDH. Nah, itulah yang dinamakan dengan sisi. Kemudian kubus dan balok ini memiliki 12 rusuk. Apakah yang dimaksud dengan rusuk? Ya, rusuk merupakan suatu garis antara dua sisi. Jadi rusuk merupakan garis pertemuan antara dua sisi. Misalnya, di sini ada sisi AB, kemudian BC, CD, DA, lanjut lagi EF, FG, GH, dan HE. Lanjut lagi AE, kemudian DH, kemudian CG, dan yang terakhir yaitu BF. Nah, itulah yang dinamakan dengan rusuk dari kubus dan balok. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mempunyai 8 titik sudut. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu titik sudut? Ya, titik sudut merupakan titik pertemuan dua sudut atau lebih. Nah, yang dimanakah yang dinamakan dengan titik sudut? Nah, titik sudut ini adalah seperti sini. Ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, E, F, G, dan H. Nah, itulah yang dinamakan dengan titik sudut karena berada pada sudut dari bangun. Yang kedua yaitu jaring-jaring kubus dan balok. Nah, untuk membuat sebuah balok dan kubus, kita mempunyai dua cara. Yang pertama yaitu dengan membuka balon ruang. Nah, di sini Ibu sudah memiliki sebuah balon ruang dari kubus. Caranya itu kita buka, kita bongkar. Nah, ini adalah jaring-jaring dari balon ruang kubus. Nah, adapun cara yang kedua untuk membuat jaring-jaring kubus atau balon dengan cara menjiplaknya. Nah, di sini Ibu mempunyai balon ruang dari balok. Caranya itu tinggal dijiplak saja.
terakhir yaitu sisi atas. Nah, bisa kita lihat. Jadi kita mulai dari sini, kemudian di sini, kemudian di sini, dan yang terakhir di sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Nah, ini adalah jaring-jaring dari bangun ruang rawat. Adapun materi yang kedua yaitu bangun datar. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ada yang tahu apa itu bangun datar? Ya, bangun datar merupakan suatu bangunan yang memiliki dua arah saja atau bisa dilihat dari dua arah saja, yaitu panjang dan lebar. Yang pertama yang kita bahas yaitu ciri-ciri dari bangun datar. Simetri, dan tidak simetri. Nah, adapun ciri-ciri bangun datar yang simetri itu seperti halnya persegi panjang. Ini adalah titik sumbunya. Kemudian juga bangun datar yang simetri itu seperti segitiga. Ini terdapat titik sumbunya. Nah, adapun ciri-ciri bangun datar yang bukan atau yang tidak simetri itu seperti jajar-genjang. Nah, ciri-ciri bangun datar yang tidak simetri itu seperti jajar-genjang. Kenapa bisa dikatakan tidak simetri? Dikarenakan apabila kita memberi titik sumbu simetri, ketika kita melipatnya tidak akan saling menutupi atau ada yang tidak akan ditutupi oleh bagian sebelahnya. Jadi ciri-ciri bangun datar simetri adalah bangun datar yang apabila kita lipat dia akan saling menutupi. Sedangkan ciri-ciri bangun datar yang tidak simetri itu adalah bangun datar yang ketika kita lipat kemudian ada bagian yang tidak tertutupi. Nah, yang kedua yaitu cara membuat bangun datar yang simetris.
tidak simetri. Nah, seperti halnya papan tulis, kertas, buku, gunting, dan lain-lain sebagainya. Nah, adapun benda yang tidak simetri itu seperti sisir, kemudian spidol ini, dan benda-benda lainnya yang tidak bisa dibagi dan tidak bisa dilipat. Sebenarnya bisa dilipat, akan tetapi tidak saling melengkapi atau tidak saling menutupi. Nah, adapun yang keempat yaitu garis atau sumbu simetri. Nah, di sini bagian A-nya adalah mengenal garis atau sumbu simetri. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya maksud dengan garis atau sumbu simetri adalah garis yang memotong bangun datar hingga menjadi potongan atau dua bagian yang sama besarnya. Nah, untuk lebih paham lagi, di sini Ibu akan menggambarkan bangun datar persegi panjang. Nah, adapun letak dari garis atau sumbu simetri itu berada di tengah-tengah bangun datar. Nah, di sini kita lihat, jika kita melipat persegi panjang ini, maka menjadi dua bagian yang sama besar. Bagian kedua yaitu menentukan garis atau sumbu simetri. Nah, di sini Ibu akan menggambarkan belah ketupat dan juga jajar genjang. Pada belah ketupat ini kita akan memberikan garis simetri atau sumbu simetri. Nah, apabila kita lipat yang bagian atas dan yang bawah, maka akan saling menutupi. Begitu pula dengan bagian kanan dan kirinya. Apabila kita lipat, maka akan saling melengkapi. Itulah yang dinamakan dengan bangun datar yang simetri, yang memiliki garis atau sumbu yang simetri. Kemudian pada bangun datar jajar genjang ini, jika kita memberikan dia garis atau sumbu simetri, maka tidak akan saling melengkapi. Bahkan ada bagian yang tidak akan ditutupi. Jadi jajar genjang ini termasuk bangun datar yang tidak simetri. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai bangun ruang dan bangun datar. Apabila ada yang tidak dipahami, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kelebihan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, bila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.